Baik, teman-teman semuanya, ya, saya mau break dulu, ya. Saya mau break dulu karena ada tamu saya, ya. Tamu saya ini adalah seorang yang ajaib. Kemudian akhirnya beliau bisa pergi haji hanya dalam waktu 1 tahun. Namanya Bu Dwi Purhayati. Yuk kita langsung ke sana. Beliau ada di Surabaya, ya. Coba kita menuju ke Bu Dwi Purhayati. Oke, Bu Dwi, bisa kita kenalan dulu nih, Bu Dwi Purhayati. Dari mana, Bu Dwi? Perkenalkan, nama saya Dwi Purhayati, rumahnya di Surabaya. Alhamdulillah, ya. Ibu dari Surabaya, kemudian udah berapa lama kenal ilmu magnet rezeki? Camp 19 itu Camp 2018. 2018, ya. Nah, pada saat itu Bu Dwi Purhayati 2018 pengen pergi haji, ya? Iya. Cuma pergi haji, kalau di Surabaya lebih kurangnya berapa tahun ya? 25 tahun ya? 25 tahun. 25 tahun. Tapi subhanallah, ya, ada keinginan ya yang kuat dalam hatinya Bu Dwi untuk berangkat 1 tahun, betul ya? Iya. Nah, kemudian ada nggak kepikiran gitu? Kayaknya nggak mungkin nih gitu kan, 1 tahun gitu. Ada nggak kepikiran seperti itu? Nggak mungkin. Oh gitu. Jadi sebelum ikut Magnet Rezeki, Ibu merasa nggak mungkin bisa pergi haji dalam waktu 1 tahun. Nggak mungkin. Subhanallah. Terus kemudian apa yang Ibu rasakan ketika mempelajari ilmu Magnet Rezeki? Dalam Garbutala itu saya menemukan surat As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi dan urusan itu naik kepadanya dalam waktu 1 hari. Nah, itu kita zikirkan terus karena saya yakin atas bimbingan Pak Nas kan sudah dizikirkan terus, akhirnya ajaib bisa haji plus tanpa masa tunggu. Subhanallah, ya. Jadi pada saat itu kan kita Garputala di Camp 19 ya Bu ya. Nah kemudian pas dibuka ayatnya, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku cuma 1 hari. Iya. Terus apa yang bergetar dalam hati Bu Dwi pada saat itu? Yakin aja, kan haji kan 25 tahun. Setiap ada pendengaran seperti itu saya bilang, saya nggak mungkin, saya 1 tahun saja, saya gitu. Terus Subhanallah. Zikir terus dengan ayat itu, Garbutala As-Sajdah ayat 5. Ya, As-Sajdah ayat 5 ya, yang didapat oleh Ibu. Kemudian itu dizikirkannya kapan aja? Setiap nafas saya selalu zikir itu dalam hati. Allah. Setiap Jadi nafas ya? saya nyetir, saya ke pasien, saya kemana-mana, zikir terus ayat itu sama istighfar. Subhanallah. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, saya dengar kabar bahwa saya dapetin kabar bahwa Ibu juga mengalami ujian-ujian ya, yang nggak mulus juga untuk berangkat haji dalam waktu 1 tahun ya. Ujiannya apa aja nih? Ya, jadi ini kaitannya dengan ilmu Garputala dengan paradox of Candy, gitu ya? Ya, kan di Camp 19 saya beberapa hari setelah ikut camp, saya bisa melunasi haji. Langsung saya forward ke Pak Nas, biaya transfer haji itu, kalau saya sudah bisa melunasi. Kemudian perjalanan ini saya ya itu mengalami yang sangat dahsyat sekali. Ternyata uang hajinya dibawa kabur sama teman saya. Dibawa kabur ya? Dibawa kabur, tidak diakui kalau saya daftar haji. Iya. Awalnya shock kan ya, kita mau haji tapi uangnya diambil dan kita sudah nol, nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya konsul sama Pak Nas, zikir, Pak Nas malah bilang bagus gitu.
zikirkan terus ayat itu gitu. Akhirnya saya zikirkan, kemudian saya yakin aja pasti nanti ada jalan gitu. Kita nolkan kalau uangnya itu dibawa teman saya, kita ya udah biarkan saja gitu. Boleh tahu nggak yang dibawa sama temen tuh berapa banyaknya nilainya? Satu kali biaya haji saya sekitar hampir 190 jutaan. 190 juta. Oke. Allah, ya. Nah, jadi setelah itu ya, jadi ceritanya adalah ibu uangnya dibawa kabur. Nah, setelah itu hubungi saya bilang bahwa udah ibu zikirkan aja kan udah dapat ayatnya gitu kan. Nah, setelah itu ada lagi nggak ujian lain? Ya. Ujiannya ya pisah, takut nanti visanya nggak keluar. Terus saya masih nyari-nyari travel lagi. Waktu itu saya dapat cerita bahwa Bu Dwi sempat akhirnya dapat kesempatan untuk pergi umroh, terus kemudian pergi ke Palestina atau bagaimana gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba paspornya hilang atau bagaimana itu? Iya, waktu habis ikut camp saya bisa pergi ke Korea. Kemudian waktu itu 3 bulan kemudian kita pergi ke Yordan, Palestina, Mesir. Kemudian kita foto-foto sama Pak Nas sama seluruh peserta camp pakai kita mau pergi ke Yordan ya gitu mah dan terus gitu tuh ya. Sampai di Jakarta paspornya hilang semua. Allah, paspor hilang semua. Iya. Jadi saya sebenarnya sangat malu ya. Saya sangat malu sama peserta camp semua karena kan sudah foto-foto kita tapi kembali lagi kita nolkan lagi. Ah, itu kan bukan kehendak saya kayak gitu. Allah. Iya. Oke, ini teman-teman saya mau tunjukin gambar Bu Dwi nih. Ya. Ini gambar Bu Dwi ketika beliau pergi umroh ya. Nah, ini pergi haji ya. Nah, ini gambarnya nih ya. Subhanallah ya, beliau akhirnya bisa berangkat ya haji. Nah, ini kita munculkan di Facebook nih Bu Dwi ya, mungkin Bu Dwi nggak ngelihat ya. Iya, enggak. Nah, ya, jadi beliau nih ya nunjukin gitu kan, Pak Nas, alhamdulillah sekarang saya haji nih Pak Nas gitu kan. Ini saya udah di hotelnya gitu kan. Bahkan ya, Ibu ini dikirim satu video ya yang subhanallah ya. Ini videonya ya kamarnya itu Sekarang kita di Hotel Eresta Al Bait, Hotel Bintang 5. Kebetulan ini hotelnya depan persis Masjidil Haram. Nih. Nih, pelataran Masjidil Haram. Allah. Ya, ini pelataran Masjidil Haram. Biasa layanan dari Aliston. Terima kasih Bunda Aji, Pak Sahlan. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, itu tadi cerita dari Bu Dwi Purhayati ya bahwa beliau alhamdulillahnya dengan ayat yang didapatkan. Jadi memang ya kalau saya gitu kan jadi Bu Dwi, ya Allah pengen banget berangkat haji dalam waktu 1 tahun gitu. Kemudian pas dibuka ayat, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku 1 hari. Itu pasti merinding banget gitu. Merinding ya Bu ya, Bu Dwi ya. Iya. Terus setelah itu ada nggak keajaiban-keajaiban lain? Oh iya ini ya ada apa namanya ini ya. Sekarang malah jadi direktur marketing ya. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Terus apa zikir ini masih terus Ibu bawakan terus, dizikirkan terus. Terus keajaibannya apa aja? Boleh nggak diceritakan? Keajaibannya apa aja setelah itu? Saya pengen work for home ya. Alhamdulillah ribuan APD pesan ke kita. Kemudian masker, hand sanitizer banyak. Seluruh alkes pesan ke kita. Yang awalnya nggak mungkin karena kan saya tidak pakai FBS atau apapun, hanya online WA. Tapi alhamdulillahnya
seluruh rumah sakit di Indonesia percaya sama kita. Allah. Jadi Ibu sekarang ini keajaiban yang baru ini ya? Iya. Ya, jadi ya Iya. keajaiban Ya, yang baru ini ya. setiap Garpu Tala ketemunya As-Sajdah ayat 5 terus. Jadi sekarang apapun persoalannya, saya nggak pernah lepas dari As-Sajdah ayat 5 sama istighfar. Ya. Jadi Ibu, saya buat daftarnya ya. Pertama, pergi haji dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, jadi direktur marketing sebuah travel haji malah jadi setelah itu. Kemudian uang yang udah bertahun-tahun nggak pulang, jadi balik lagi ya uangnya ya. Betul ya, dibayar sama orang. Kemudian berikutnya ya uang apartemen gitu ya. Yang apartemennya tadinya udah nggak kebangun, terus kemudian uangnya balik lagi gitu ya. Kemudian ada beli rumah ya waktu itu ya. Ya, kebeli rumah. Kebeli rumah yang kedua. Betul ya? Kemudian sekarang malah ya dapat banyak pesanan dari APD ya pada saat orang lagi kebingungan usaha, malah Bu Dwi malah sekarang lagi kebanjiran orderan. Betul ya? Betul. Subhanallah. Ya. Saya juga dengar waktu itu ada cerita. Oh, ini apa nih? Ini 3M, masker N95. Masker N95. Ibu sekarang jualan itu ya? COVID-19 ya. Subhanallah. Orang lagi pada kerepotan, nggak punya stok, malah Ibu jadi dapat banyak stok seperti ini ya. Subhanallah. So, apa pesan-pesannya Ibu buat teman-teman yang menonton kesaksian Ibu sekarang? Ikuti terus kajian Ustadz Nasrullah, Camp Magnet Rezeki, kemudian Garpu Tala, dizikirkan terus. Kemudian jangan lupa dalam setiap detik nafas kita itu selalu istighfar dan zikir Garpu Tala. Itu yang pesan dari saya. Kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat fardu on time. Kemudian jangan lupa minta doa sama orang tua. Kemudian muliakan orang tua kita, karena kalau kita memuliakan orang tua kita juga akan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih banyak ya. Sharing ini sangat-sangat bermanfaat ya, karena banyak yang perlu gitu ya ilmu Garpu Tala ini, apalagi banyak yang sudah lebih sehat dan lebih bugar ya setelah mereka menggunakan ilmu Garpu Tala ini. Dan keajaibannya Bu Dwi menjadi salah satu kesaksian dari mukjizatnya Al-Qur'an ya. Oke, Bu Dwi, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, itulah tadi pembicaraan kita bersama dengan Bu Dwi Purhayati, dan mudah-mudahan ya perbincangan tadi memberikan belief level yang bertambah buat kita semua, bagi teman-teman yang sedang menunggu keajaiban, mengharapkan keajaiban ya, bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya ya. Insya Allah kalau kita percaya, insya Allah akan dapatkan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua ya. Tinggal percaya aja ya.